Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Daniel Fadilah, NIM 230201395 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode forecasting dengan menggunakan algoritma linear regresi dalam perhitungannya. Nah, metode forecasting sendiri biasa disebut dengan peramalan, adalah teknik sistematis yang digunakan untuk memprediksi kejadian atau tren di masa depan berdasarkan data historis. Algoritma linear regresi atau regresi linear adalah salah satu metode forecasting yang paling umum dan mendasar. Algoritma ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel dependen biasa disimbolkan dengan variabel Y, yaitu variabel yang ingin diketahui hasil dari prediksinya, dan satu atau variabel independen yang disimbolkan dengan simbol variabel X yang digunakan untuk memprediksi hasil tersebut. Nah, prinsip dasar regresi linear adalah yang pertama, tujuannya adalah menemukan garis lurus disebut garis regresi yang paling pas dengan pola data yang ada. Yang kedua, persamaan matematisnya sering dinyatakan sebagai Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y adalah variabel dependen dan X adalah variabel independen. Setelahnya, garis ini ditentukan, nilainya dapat digunakan untuk memperkirakan nilai Y untuk nilai X yang baru. Dengan kata lain, regresi linear mengasumsikan adanya hubungan sebab-akibat yang lurus atau linear antara faktor-faktor yang diketahui saat ini dengan hasil yang akan terjadi di masa depan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari apa itu metode forecasting dan juga algoritma linear regresi, selanjutnya kita akan ke perhitungan dari metode forecasting menggunakan algoritma linear regression. Langsung saja, yang pertama kita akan melakukan perhitungan di Excel. Untuk caranya, di sini saya sudah mempunyai dataset, yaitu antara biaya promosi dan juga hasil penjualan. Nah, untuk variabel X-nya itu yaitu biaya promosi, dan untuk variabel Y-nya yaitu hasil penjualan. Di sini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita ke data. Lalu kita ke data analyze. Karena di sini kita akan mencari linear regression, maka yang kita pilih adalah regression. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu Y-ranks, yaitu di hasil penjualan sebagai variabel Y-nya. Lalu kita masukkan input X-rank-nya, yaitu pada biaya promosi sebagai variabel X-nya. Lalu di sini kita klik label. Kenapa? Agar nanti pada bagian biaya promosi dan hasil penjualan tidak dihitung sebagai data yang akan dihitung, tapi dihitung atau dibaca sebagai label. Lalu di sini kita klik output range. Di sini kita pilih di mana kita akan menempatkan hasil dari perhitungannya. Pilih di sini, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini saya kita rapkan dulu agar mudah dibaca. Ini pada bagian ini juga rapikan.
Oke, ini kita taruh 3 angka di belakang koma. Nah, setelah dilakukan data analyze, maka akan ditemukan yaitu intercept. Intercept ini sebagai A dalam linear regression. Lalu ditemukan koefisiennya, yaitu pada biaya promosi, yaitu 3,327 dan interceptnya yaitu 3,184. Nah, kembali ke sini. Di sini rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X. Nah, di sini kita sudah menemukan A-nya yaitu interceptnya yaitu 3,184. Lalu biaya promosi yaitu 3,327. Nah, ini adalah linear regresinya. Lalu kita beralih atau lanjut ke bagian metode forecastingnya yaitu peramalannya atau prediksinya. Di sini rumusnya yaitu langsung saja kita masukkan sama dengan, jadi tadi rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Jadi yang kita masukkan A nya dulu, lalu kita tambah dengan B, lalu kita kali dengan X. Nah, X itu sendiri adalah data dari variabel X dari data pertama sampai data ke-20. Jadi kita jumlahkan satu persatu, A ditambah B dikali X, X1 sampai X ke-20 atau data ke-20. Nah, di sini agar tidak berubah, kita kasih dollar post agar nanti bisa langsung di drag and drop. Nah, sudah seperti ini, maka akan keluar hasilnya. Nah, jadi prediksi dari forecasting linear regression-nya yaitu 8,174. Ini jika disederhanakan maka akan seperti ini. Nah, kenapa hasilnya tidak sama? Karena fungsi dari metode forecasting adalah peramalan atau prediksi. Nah, walaupun tidak sama, dia akan mendekati dari data yang ada atau data setnya. Karena peramalan itu sendiri diperoleh dari perhitungan antara variabel X dan variabel Y yang sudah ada. Kita bisa langsung drag ke bawah. Nah, bukan hasil seperti ini. Kita bisa lihat bahwa hasil dari hasil penjualan dan juga prediksinya tidak jauh berbeda. Ini yang disebut peramalan. Nah, jika nanti ada yang ke-21, semisal yang belum ada adalah 2,8. Kita langsung saja di sini kita bisa meramalkan berapa peramalannya atau estimasinya. Nah, seperti ini. Jadi kan di sini kan cuma ada dataset 20. Nah, semisal kita mau meramalkan data ke-21, maka kita bisa menggunakan peramalan itu tadi. Yaitu di 21 kita masukkan jika biaya promosi 2,8, maka hasilnya atau hasil penjualannya adalah 12,5. Nah, sebelumnya bisa kita lihat ini 2,8 dan ini hasilnya sama. Lalu jika kita mengambil data yang belum ada 2,4 udah ada, kita ke data 22, sini 2,4. Nah, maka di sini juga otomatis akan menghasilkan ramalannya
karena kita sudah menentukan di awal atau kita sudah hitung tadi, yaitu menggunakan rumus linear regresi, yaitu A tambah B kali X untuk menemukan Y. Nah, pasti yang disebut ramalannya itu adalah pada bagian Y. Nah, Y-nya ini adalah Y yang belum diketahui. Mungkin kalau 20 data sebelumnya ini sudah diketahui hasil dari Y-nya. Dan setelah kita lakukan perhitungan pun hasilnya tidak jauh berbeda. Hanya berbeda koma. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah tidak memiliki datasetnya atau kita hanya memiliki 20 data historis datasetnya, maka kita hanya bisa memperkirakan di 20 atau kita hanya bisa melihatnya di sini. Sementara dengan metode forecasting kita bisa memperkirakan data ke 21, 22, dan 23 dengan cara kita memasukkan nilai dari X-nya, maka akan keluar dari nilai dari Y-nya. Seperti itu. Jadi sebelumnya yang belum ada adalah data ke 21 dan 22, maka ketika kita sudah menemukan A dan B-nya, lalu kita masukkan X baru atau variabel X yang baru, data ke 21 dan 22, maka akan ditemukan hasil Y-nya pada metode forecasting ini. Jadi gunanya forecasting adalah untuk peramalan data yang belum ada, tapi kita meramalkannya berdasarkan data yang sudah kita miliki sebelumnya atau data historis. Selanjutnya, setelah kita melakukan praktikum di Excel atau kita menghitung di Excel, kita langsung saja ke Rapid Manner. Nah, pertama-tama di Rapid Manner harus kita lakukan adalah kita read Excel. Kita taruh sini. Lalu, ya kita sebelumnya harus sini saya akan copy terlebih dahulu. Ini adalah dataset yang akan kita gunakan juga untuk nanti melakukan pengujian di Rapid Manner. Kita save as. Kita lalu masukkan linear R. Ini dataset barunya. Kita klik save. Nah, setelah kita save datasetnya tadi di read Excel, kita masukkan import configuration wizardnya. Di sini saya akan memilih, karena tadi sudah saya simpan di semester 5, maka saya akan cari di semester 5 di folder pengalihan data. Kita cari yang linear R ini. Kita klik next. Kita finish. Nah, di sini read Excel sudah membaca file Excel kita. Lalu yang harus kita cari dari operatornya adalah set roll. Ini adalah untuk set roll dari variabel yang kita punya. Di sini karena variabel yang ingin kita cari adalah variabel Y, yaitu Y itu sendiri adalah hasil penjualan, maka kita klik yang hasil penjualan. Di target roll kita masukkan hasil penjualan sebagai label. Lalu kita klik apply. Nah, sudah. Setelahnya, karena kita akan menggunakan pengujian linear regression, maka kita mencari operator linear regression. Taruh sini. Nah, sambungkan. Setelahnya, yang perlu kita cari adalah apply model untuk membuat modelnya. Di sini, lalu kita cari lagi performance. Performance kita cari yang regression karena kita akan menggunakan linear regression. Kita sambungkan pada bagian ini, sini, ini di sini.
ini di sini, lalu pernya kita sambungkan di sini sebentar. Nah, lalu mod kita sambungkan di sini, lalu exa juga kita sambungkan di sini. Nah, setelah semua tersambung, kita bisa langsung run. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Sebelumnya kita sudah punya hasil penjualan sebagai dataset. Nah, setelah dihitung prediksinya, maka akan muncul seperti ini. Yaitu pada prediction hasil penjualan. Di sini ada dataset hasil penjualannya sendiri. Selanjutnya di sini ada predictionnya. Nah, kita bisa lihat di sini predictionnya kita samakan dengan Excel yang kita punya di sini. Nah, hasilnya sama. Teman-teman cek, ini hasilnya sama. Maaf, kita blok yang enggak saja. Nah, hasilnya sama dengan yang ada di Rapid Miner-nya, yaitu pada nomor 1 hasil penjualannya pada dataset yaitu 8,100, prediksinya yaitu 8,174, yang dimana itu tidak berbeda dengan hasil penjualan. Kenapa ada perbedaan angka atau komanya? Karena ini prediksi. Lagi-lagi yang perlu kita tekankan adalah ini adalah prediksi atau peramalan yang mendekati dari hasil itu sendiri. Jadi tidak kok langsung dia itu pas dengan hasilnya, tapi dia mencari garis yang mendekati dengan tetap menggunakan X untuk melakukan perhitungan. Nah, ini untuk root mean squared error-nya yaitu 0,052. Lalu di sini, nah, koefisien yaitu 3,327 dan juga intercept-nya 3,184. Nah, teman-teman ingat yang saya katakan tadi bahwa koefisien pada biaya promosi ini sebagai B, lalu intercept-nya itu sebagai A. Nah, kita bisa lihat lagi di Excel apakah sama. Nah, hasilnya tetap sama. Intercept-nya yaitu 3,184. Nah, untuk biaya promosinya koefisien regresinya yaitu 3,327. Nah, ini sama, cuma intercept tadi di atas dan biaya promosinya di bawah, koefisien regresinya di bawah. Lalu ada p value-nya yaitu 0. Nah, untuk melihat data itu signifikan atau tidak, salah satunya adalah dengan melihat p value-nya. Nah, kalau p value lebih dari 0,05, maka data tidak signifikan. Sementara jika p value dari hasil regresinya itu di bawah 0,05 atau lebih kecil, maka bisa dipastikan bahwa data itu signifikan. Nah, di sini p value-nya bisa kita lihat bahwa keduanya adalah 0,00, yang dimana kita bisa mengetahui bahwa data ini signifikan, yaitu X akan mempengaruhi Y-nya. Nah, pada koefisien kita bisa lihat bahwa hasilnya itu 3,327. Itu bisa kita lihat bahwa arah dari metode algoritma yang sudah kita lakukan ini adalah positif karena tidak bernilai negatif. Jadi semakin besar X, maka juga akan semakin besar hasil yang didapatkan di Y, atau semakin besar bilangan pada X, maka akan besar hasilnya untuk mempengaruhi hasil prediksi atau hasil penjualannya. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan dari regresi linear metode forecasting seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk metode forecasting itu sekali lagi adalah untuk peramalan. Jadi tidak didapatkan hasil yang
pas, tapi didapatkan hasil yang mendekati garis tersebut. Jadi seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.